Ini adalah dapur yang cukup langka ditemui, bahkan kolektor-kolektor besar mungkin jarang yang punya dapur seperti ini. Pusaka ini adalah pusaka yang sangat luar biasa, yang sulit juga mencari duanya Anda. Dan ini tidak akan saya maharkan ya saudara. Ya. Condong lelenya Surya, sudah jelas, kepemimpinan. Kalau nggak paham, nggak pernah terjun di pusaka temuan, lalu gampang ngeklaim, oh ini gawe gini, Anda ngopinya kurang jauh mas. Baru tadi ini saya jeruk, habis saya hilangkan patinanya, cuma masih tetap patinanya masih ada, patinanya ini masih saya jeruk, sangat jumbo, auranya juga luar biasa pusaka ini. Pada sejak era kerajaan dulu memang dijadikan sebagai nama gelar bangsawan. Ada Mahesa Anabrang, Lembu Suro. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ya, kali ini saya akan membahas beberapa pusaka. Sebagian adalah pusaka personal saya yang tidak saya maharkan, saudara. Ya, langsung aja kita bahas. Ini pusaka dengan dapur-dapur yang cukup langka dan sulit ditemukan di teman-teman pemahar ataupun di era sekarang tahun 2023 itu sulit ditemukan. Ini pusaka berdapur Keliko Bendo. Dari dapurnya saja pusaka ini sudah sangat cukup langka ya saudaraku ya. Dan tangguhnya ini adalah tangguh-tangguh keris Kabudan. Yang dimaksud keris Kabudan itu adalah tangguh pada kerajaan Hindu-Buddha. Coba Anda lihat material besinya yang sangat hijau hingga membiru, pulen, jenang, ngelinco bahasanya. Ini adalah material yang menjadi favorit kesukaan saya, yaitu pusaka temuan. Kebetulan ini pusaka ini temuan darat di area Sidoarjo. Tapi meskipun pusaka ini temuan darat, materialnya masih sangat utuh. Coba amati ini materialnya. Ini menurut saya adalah kelas pusaka hijau seperti tanah liat, gelepung. Ya. Sedangkan di baliknya ini agak berbeda korosinya karena mungkin ini ditemukan ini di bawahnya terpendam di tanahnya, sedangkan yang tadi itu berada di atas permukaan tanahnya. Makanya pusaka-pusaka temuan ini kita harus sering belajar dan praktek di lapangan. Dapur Keliko Bendo Luk 9, ada yang mengatakan Mahesa Teki Luk 9, tapi secara dipakem yang dimaksud Keliko Bendo itu gandiknya tinggi seperti dapur kebu, dan di sini ada pijetan, kembang kacang, lambe gajahnya 2, cuma di sini agak aus, jalen, gereneng. Kemudian luknya luk 9, itu yang disebut dapur Keliko Bendo. Ini adalah dapur yang cukup langka ditemui, bahkan kolektor-kolektor besar mungkin jarang yang punya dapur seperti ini. Seperti kebu, cuma luk 9. Kalau kita berbicara tangguh dari Pasikutan, awalnya saya kira Singosari, ternyata setelah kita telisik, kita sharing-sharing secara material dan Pasikutan, inilah pusaka Tangguh Jenggolo. Kita tahu kerajaan Jenggolo adalah kerajaan yang cukup besar di Jawa Timur, yang wilayahnya memang di daerah Sidoarjo dulu, Sidoarjo, Porong hingga Banyuwangi. Jadi Jawa Timur, Jawa bagian timur. Yang raja pertamanya pendiri kerajaan Jenggolo yaitu Prabu Erlangga, yang bergelar Lembu Adiluhur. Lembu Adiluhur. Makanya keris-keris dapur lembu atau Mahesa itu biasanya pada sejak era kerajaan dulu memang dijadikan sebagai nama gelar bangsawan. Ada Mahesa Anabrang, Lembu Suro, ya. Sedangkan Prabu Erlangga dalam kitab-kitab Negara Kertagama, kitab Babat Tanah Jawi, itu bergelar Lembu Adiluhur apa Adiluhung, Lembu Adiluhur. Makanya pusaka dengan dapur seperti Mahesa, ada yang mengatakan ini Mahesa
Teki Luk 9 ya boleh saja, tapi di Pakem ada juga ini dapur Keliko Bendo. Dapur yang sangat cukup langka, boleh Anda cari, Anda browsing, ini termasuk sangat langka. Dan biasanya berada pada keris tangguh-tangguh sepuh, Mojopahit ke atas. Jarang ditemui dapur Keliko Bendo di dapur keris di tangguh-tangguh Mataram. Mahesa. Banyak orang berpendapat keris kebo itu keris ageman para petani, karena Anda tidak mempelajari sejarah dan ngopinya kurang jauh. Padahal Mahesa itu adalah sebuah gelar golongan bangsawan, jenderal perang ataupun golongan keraton. Anda baca, cari literasi, siapa Kebo Anabrang, siapa Mahesa Anabrang, siapa Mahesa Lembusuro. Ya, makanya gelar-gelar pusaka Mahesa atau pusaka Kebo itu tidak semuanya untuk petani. Ada yang khusus golongan bangsawan. Contohnya ya ini. Dari pasukutannya gagah, condong lelenya surya, tegak, agak tegak. Ini menggambarkan pusaka ini dulu dipegang oleh para pemimpin. Condong lelenya, pusakanya nggak terlalu dingkluk, tapi agak tegak. Condong lele surya. Ini adalah tanda bahwa pusaka ini dulu kastanya untuk pemimpin. Apa sih filosofinya dapur Keliko Bendo Luk 9? Kita tahu Luk 9 itu adalah angka tertinggi dari suatu bilangan. Sebagian pendapat mengatakan dapur Mahesa yang memang dikhususkan untuk pemimpin itu Mahesa yang Luk 9. Ini mungkin di Pakem nggak ada. Ini cuma dari mulut ke mulut beberapa pakar di Jawa Timur. Dan diklaim pusaka ini pasti punya pemimpin, Mas, bukan punya orang sembarangan, bukan punya pedagang, bukan punya kaum golongan petani ataupun golongan pandito, bukan. Ini pasti pusakanya bangsawan. Karena apa? Kita lihat dari pasikutannya. Condong lelenya surya, sudah jelas kepemimpinan. Kemudian Luknya 9, dapurnya Mahesa. Mahesa dulu dijadikan sebagai gelar bangsawan, sebagai apa, istilah sebutan, julukan yang menggambarkan tanda kasta kebangsawanan itu sendiri. Di sini yang paling saya sukai adalah materialnya, teman-teman. Materialnya ini hijau seperti tanah liat, seperti berminyak, padahal tidak saya minyak, ini belum saya minyak. Sangat istimewa. Ini adalah material yang salah satu contoh pusaka dengan material yang paling saya sukai ya seperti ini, hijau hingga kebiruan, menandakan usianya udah sangat tua sekali. Jenggolo itu eranya tahun 1000, abad 10. Jadi Prabu Airlangga dari Medang memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur hingga pecah jadi kerajaan Kediri dan Jenggolo, karena dua anaknya itu saling berebut. Jadi tuah dari pusaka ini, kalau kita lihat pamornya, pamor keleng atau hitam. Keleng itu menggambarkan tingkat kebatinan sang empu udah sangat tinggi. Nggak mudah membuat keris pusaka berpamor keleng, karena memurnikan meteor pamor hingga sampai murni menjadi keleng dengan wasuan yang begitu indah ya. Karakter materialnya sangat indah dan pusaka ini sangat gagah. Anda boleh bandingkan, cari literasi, Anda searching Google, Facebook, YouTube, Anda cari pusaka dapur Keliko Bendo, saya jamin langka. Mungkin ada, cuma mungkin beda tangguh. Ini tangguh Jenggolo, gonjonya agak tinggi. Jadi kita membahas keris nggak asal. Kalau memang kualitas pusaka itu bagus ya kita katakan ini pusaka istimewa, bagus. Cari duanya sulit, bahkan di kolektor-kolektor pun sulit. Tangguh Jenggolo dapur Keliko Bendo Anda boleh cari. Kalau tangguh-tangguh Mojopahit mungkin masih ada, tapi biasanya kembang kacangnya nggak utuh. Ini pusaka temuan tapi kondisinya sangat prima, sangat utuh. Kembang kacangnya di sini ada gereneng, gerenengnya di sini ini ada jenggot. Mirip tangguh-tangguh keris Singosari.
Di sini ada tungkaan. Kalau nggak paham dikira keris PB. Padahal keris Mataram PB itu kiblatnya ya keris Singosari, Sriwijaya, dan Jenggolo. Jadi gonjonya ini buntut urang, ya, bukan ngunceng mati, jadi lebar. Gonjonya ini, bawah gonjo ini lebar. Kiblatnya pusaka PB Mataram PB nom-noman itu yaitu keris Singosari. Sedangkan kiblatnya pusaka HB Pasikutannya itu kiblatnya ke arah Mojopahit. Makanya HB itu pusakanya nggak terlalu besar-besar. Kalau PB nom-noman itu pusakanya gagah-gagah, pasti ada tungkaan di gonjonya sini. Anda harus pelajari itu, ya. Jadi kita berbicara berdasarkan teori, praktek, dan landasan-landasan di buku, sharing-sharing ke pakar-pakar tadi. Cukup istimewa Keliko Bendo. Sebagian kaum spiritual mengatakan bahwa pusaka ini tuahnya adalah kewibawaan yang sangat kuat. Jadi kewibawaan nggak harus pamor belara, tapi kita lihat pasikutannya, condong lelenya Suryo, itu sudah jelas pusakanya golongan pemimpin. Makanya tuah pamor keleng juga disembunyikan oleh sang empu itu sendiri, menggambarkan kedalaman batin spiritual tirakat yang mendalam. Luk 9, kata orang Jawa apa? Jogo babakan Hawa Songo, menjaga lubang 9. Ketika ingin derajat Anda tetap di atas, ketika Anda tidak bisa menjaga babakan Hawa Songo, tidak bisa menjaga nafsu Anda, tidak bisa menjaga pengucapan Anda, derajat Anda akan turun sedikit demi sedikit. Memang manusia pada dasarnya juga punya banyak salah, punya banyak kekurangan, tapi kita harus belajar terus-menerus untuk mengendalikannya agar menjaga derajat dan kehormatan kita. Jadi ilmu Jawa itu memang sudah sangat tinggi. Filosofi-filosofi itu mengandung ajaran-ajaran budi luhur yang sangat baik jika diterapkan. Jadi ini adalah contoh pusaka Kabudan milik golongan bangsawan, sangat istimewa. Pamor keleng dipercaya tuahnya bukan hanya memberikan tua-tua tidak yang disembunyikan, tetapi juga dipercaya perlindungannya kuat. Saya buka pusaka ini, dayanya sudah sangat terasa, menggetarkan jiwa saya. Nih contoh pusaka Kabudan yang kelas pusaka, dari material garap dan pasikutannya dan dapurnya yang sangat cukup langka. Boleh Anda cari perbandingannya. Kemudian yang kedua, ini juga pusaka personal saya yang sempat dokumentasinya ada waktu awal ditemukan, mulai masih patina. Di sini ada batu-batunya. Pusaka ini adalah pusaka yang sangat luar biasa, yang sulit juga mencari duanya Anda. Dan ini tidak akan saya maharkan ya saudara, ya. Mohon maaf sekali. Ini hanya untuk edukasi, untuk khusus pusaka ini. Ini adalah pusaka dapur Nogorojo Singosari. Berbeda dengan yang tadi Jenggolo. Metuknya masih ada. Ini temuan Sungai Berantas yang ditemukan pada tahun ini. Awal saya dapat tombak sama petok jalak, tapi tombak sama jalaknya udah termahal duluan, dan ini yang saya simpen. Naganya mendongak ke atas, luknya luk 13. Terlihat Nogo Singosari seperti ini, pasikutannya wingit dan gagah. Di sini lubang karena kurusi. Gonjonya
saya sangat bergetar membuka pusaka ini. Ini baru kali ini saya bahas. Ini termasuk pusaka personal saya. Temuan sungai jadi korosinya masih sangat halus, nggak terlalu berlubang kayak temuan darat ini. Ini meskipun temuan darat tapi tergolong juga sangat utuh, saudaraku. Bedanya di sini. Lubang-lubang kecil-kecil, ini temuan darat, seratnya halus. Sangat gagah pusaka ini. Materialnya juga berwarna biru kehijauan. Singosari, kenapa sudah ada naga? Nanti literasi-literasi akan saya cantumkan di video. Pasti Anda banyak yang bingung, masa era Singosari sudah ada naga? Sudah. Anda coba lihat relief-relief candi. Candi Penataran, Candi Singosari, Candi Borobudur, Linggayoni yang ditemukan di Jombang, Linggayoni yang ditemukan di Jawa Tengah. Mulai era Medang, era Singosari, naga sudah menjadi simbol penjaga sang raja, penjaga tahta. Dan filosofi naga itu sendiri adalah kelanggengan kekuasaan. Kita tahu ular, kita tidak tahu umurnya ular ini sampai seberapa. Karena ular itu hanya ganti kulit, ganti kulit, ganti kulit. Makanya kalau sudah menjadi pada jabatan tertentu, menjadi bupati, wali kota, pasti biasanya dicari keris naga untuk menjaga melanggengkan jabatan kekuasaannya itu tadi. Ini adalah keris naga Kabudan yang saya miliki. Ini salah satu pusaka terbaik saya, dengan material yang biru kehijauan dan tergolong sangat prima utuh. Sudah sangat langka mencari yang seperti ini, saudaraku. Nogonya, pasikutannya mendangak ke atas. Mulutnya, giginya sangat jelas, melambangkan sifat keberanian sang penguasa. Pamornya lagi-lagi keleng. Pada era itu memang jarang yang berpamor, tapi juga sudah ada keris yang ada pamornya. Mungkin pamornya sekedar wos wuta, jaringan kebak, pamor-pamor sederhana. Karena teknologi mungkin pada waktu itu masih belum sesempurna era-era Majapahit. Tapi pernah juga ditemui pada era Singosari akhir, di teman-teman perilisan ada juga yang sudah berpamor belarang. Itu ada dan itu tus. Makanya pusaka ini tetap kita cari literasinya dan kita lihat jenis besinya, bisa dipelajari secara objektif. Tetapi objektif aja tidak cukup kalau kita tidak menggunakan rasa. Karena berpusaka ini bukan cuma soal kepandaian kita memperkirakan tangguh, bukan kita pinter-pinteran, tetapi berpusaka ini soal rasa. Ketika pusaka ini, kadang orang-orang cari, mas cari pusaka carubuk, kita tawari carubuk, kurang cocok, kita tawari, kurang cocok, kita tawari lagi, oh ini cocok, karena itu rasa yang dipakai. Seperti itu. Dan saya yakin pusaka itu pasti memilih tuannya, entah dengan cara apapun itu. Karena kita tahu bahwa jiwa setiap manusia itu tidak mati. Jiwa orang-orang terdahulu itu tidak mati. Itu hanya akan diulang di waktu berikutnya, sampai pada titik waktunya. Dan kita di dunia hanya memainkan peran yang mungkin sudah pernah kita perankan di masa lalu. Seperti itu. Nogorojo, Luk 13, Tangguh Singosari. Pusaka ini banyak mengalami kejadian saya yang di luar nalar, makanya ini juga tidak saya maharkan. Auranya sangat-sangat luar biasa. Ibarat sungai itu, sungainya itu ketika Anda melihat sungai yang dangkal, kita lihat arusnya sangat kencang. Tapi setelah kita masuki sungai itu, ternyata kita nggak hanyut. Tapi kalau sungai yang dalam, kita lihat dari atas, airnya ini biasa mengalir. Tetapi kita ketika masuk sungai itu, ternyata arus yang bawah itu bisa dengan mudah menghanyutkan kita. Ibarat keris Tangguh Kabudan.
yang terlihat dingin tetapi memiliki power yang cukup besar untuk menghanyutkan apapun yang menjadi kendala dari sang pemilik. Nogorojo, rojonya naga. Perhatikan pasikutannya, berbeda dengan Nogo Mojopahit, apalagi Nogo Mataram, berbeda ya. Materialnya hijau kebiruan. Ini pusaka, salah satu pusaka terbaik yang saya miliki. Tidak tahu kenapa kok bisa ada di tempat saya. Saya sendiri hanya orang biasa. Kemudian kemarin kita juga sudah selesai pameran nasional di Jombang, Desa Miagan. Banyak teman-teman perkerisan seluruh Indonesia datang dari Jogja, Solo, Tegal, Denpasar, Jawa Timur itu ngumpul jadi satu di sana. Banyak kita dapat ilmu-ilmu juga dari teman-teman perkerisan senusantara. Nah, banyak saya juga dapat keris, ada keris artefak yang masih kita rawat dan beberapa keris masih saya cuci. Sebagian juga sudah ada yang sudah termahar ya saudaraku. Jadi ya memang pusaka jodoh-jodohan. Kadang pusaka itu datang nggak disangka-sangka, bisa kena kita nggak terduga, ditawari temen. Ada juga yang pasti memilih tuannya lah, yang memang mewadahi, cukup wadahnya dan mampu merawat dan yang memperjuangkan itu tadi. Ketika Anda tidak memperjuangkan pusaka yang Anda sukai, ya berarti Anda nggak jodoh dengan pusaka itu. Atau mungkin memang itu bukan kelas Anda untuk memiliki pusaka itu. Karena pusaka itu bukan masalah nominal, ini masalah perjuangan dan usaha. Dan kembali lagi ke wadah kita, kuat apa tidak. Nah, pusaka temuan itu banyak di teman-teman, tapi kebanyakan itu wujudnya itu pekakas, putih, pedung seperti itu. Cari pusaka temuan betok sulitnya minta ampun, apalagi keris sangat sulit, sangat langka. Yang banyak itu yang seperti ini. Nah, ini cuma kita buat edukasi. Pedung ini temuan darat. Nah, ini keris udah nggak ada paksinya, putus. Ini wedung juga, patinasinya. Ini cuma kita buat edukasi. Ini nggak tahu apa bentuknya unik seperti Dwi Sula. Ini cuma kayak gini aja. Ini kita buat edukasi. Jadi kalau nggak paham, nggak pernah terjun di pusaka temuan, lalu gampang ngeklaim, oh ini KW gini, Anda ngopinya kurang jauh, Mas. Ya, ini juga ada Katga, cuma bawahnya nggak ada. Jadi ini aja sama ini udah beda, Mas. Ini sungai, ini darat. Ya. Tapi wilayahnya satu wilayah. Jadi pusaka temuan itu harus belajar, saudaraku. Dan materialnya, karakternya berbeda-beda. Temuan Musi, temuan Berantas, Jawa Timur sudah berbeda materialnya. Sama-sama temuan sungai loh, berbeda materialnya. Anda lihat di buku-buku majalah-majalah lama. Sama-sama temuan Jawa Timur, Berantas Kediri dengan Berantas Jombang bisa berbeda. Kadang keris Sriwijaya ditemukan di sini, kadang keris Singosari ditemukan di Sungai Musi. Karena apa? Dulu sejarahnya Singosari itu pernah menginvasi Sriwijaya. Mungkin ada pusaka-pusaka ketika perang jatuh di Sungai Musi. Karena Sungai Musi itu sungai utama, termasuk Berantas itu adalah sungai utama yang diperebutkan kerajaan-kerajaan. Mulai era Singosari, Kediri, sampai Mojopahit, Sungai Berantas ini diperebutkan. Masuknya Cina menyerang Singosari itu juga melewati Berantas. Masuknya pedagang-pedagang Arab, saudagar-saudagar dari Timur Tengah itu juga melewati Berantas. Makanya di Berantas sampai detik ini banyak harta karun ditemukan, nggak habis-habis sepertinya. Entah itu mangkok Cina, pedang Cina, keris, emas temuan, benda-benda lama kuno banyak ditemukan di Berantas. Karena Berantas itu sungai utama di Pulau Jawa. Kemudian yang masterpiece juga ini saya dapat, ini baru saya jeruk, saya putih. Ini juga temuan Berantas, adalah betok. Saya bingung ini masuk sigar jantung apa jalak ya? Karena ini kayak seperti sigar jantung, agak sigar jantung, sangat jumbo besar. Baru tadi ini saya jeruk,
habis saya hilangkan patinanya, cuma masih tetap patinanya masih ada. Patinanya ini masih saya jeruk, sangat jumbo, auranya juga luar biasa. Pusaka ini jumbo sekali. Wah, serat-seratnya sudah cukup jelas nampak. Patinasinya kita tadi setelah kum air kita palu-palu, kita jeruk. Nanti tidak tahu ini kapan selesainya. Harus buatkan warangka juga sangat gagah. Ini yang disebut pusaka tinde ya. Percaya tidak percaya, pusaka tinde itu memang bisa menarik pusaka yang lainnya, dan tuahnya di atas rata-rata pusaka tangguh-tangguh sesudahnya. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas ya saudaraku. Ini nanti akan saya bahas pusaka-pusaka oleh-oleh dari pameran kemarin kalau sudah selesai nyuci dan sudah selesai semua untuk edukasi. Dan jangan lupa ada pameran lagi di bulan depan tanggal 8 di Surabaya di DKS. Hadiri, ini pameran besar di DKS. Nanti akan saya share lagi bulan depan atau bulan ini, nanti akan saya share lagi pameran besar di Surabaya, Jawa Timur di DKS. Semangat selalu untuk semua saudaraku, tetap cintai pusaka, belajar terus. Kita berpusaka bukan untuk menjadi kita pintar dalam berpusaka, tetapi kita menjadi lebih rendah hati, lebih belajar menggunakan rasa, olah rasa, dan belajar tentang pusaka yang memang cocok dan pantas untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tayangan ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, salam budaya.